Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edgar Nankarsa dengan NIM D119507. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Baik, langsung saja. Pembangunan suatu konstruksi pertama-tama yang dilaksanakan dan dikerjakan di lapangan adalah pekerjaan pondasi. Barulah kemudian melaksanakan pekerjaan struktur atas. Pembangunan suatu pondasi sangat besar fungsinya dan pada suatu konstruksi. Struktur bawah sebagai pondasi bangunan secara umum dibebankan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam, tergantung dari letak tanah kerasnya dan perbandingan antara kedalaman pondasi dengan lebar pondasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pondasi tiang adalah sifat tanah yang akan dibangun, beban-beban yang terjadi, material yang digunakan, dan biaya yang diperlukan. Pondasi merupakan bagian terpenting dalam bangunan, sehingga dalam perencanaan dan konstruksi pondasi harus mempelajari dan memeriksa dengan sebaik-baiknya. Kemudian metode penelitian. Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan perhitungan desain pondasi secara manual dengan menggunakan beberapa metode dalam perhitungan masing-masing bagiannya. Dimulai dari penentuan dimensi pondasi, jumlah tiang dalam kelompok pondasi, daya dukung pondasi, penurunan pondasi, daya dukung akibat beban lateral, penulangan pondasi, penentuan dimensi pile, cap, dan pendulangannya. Kemudian perhitungan daya dukung tiang tunggal. Yang pertama, perhitungan daya dukung ujung tiang atau KIP. Perhitungan daya dukung ujung tiang direncanakan dengan menggunakan metode Meyerhof Baja M-1988, yaitu KIP sama dengan AP dikali C dikali NC, di mana keterangannya itu KIP sama dengan kapasitas daya dukung ujung dengan dengan satuan T. Kemudian AP sama dengan luas penampang ujung tiang dengan satuan meter per pangkat 2. Kemudian C itu nilai kohesi pada ujung tiang. Kemudian NC itu adalah faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah ujung tiang, sehingga daya dukung ujung pondasi tiang yang didapat adalah 181,87 D pangkat 2 ton. Kemudian selanjutnya yang kedua, perhitungan daya dukung selimut tiang, yaitu QS. Perhitungan daya dukung ini menggunakan metode alpha, yaitu Tomlinson 1975, dengan rumus QS sama dengan sigma AS kali F. AS mencari nilai AS sama dengan P kali delta L. Kemudian untuk mencari F itu sama dengan alfa dikali CU, dengan keterangan AS itu adalah luas selimut tiang dengan satuan meter pangkat 2. Kemudian P itu adalah keliling tiang dengan satuan meter pangkat 2. Kemudian delta L itu adalah panjang tiang dengan satuan M. Kemudian F itu adalah gesekan selimut. Kemudian alfa itu sama dengan faktor adhesi. Kemudian CU itu adalah kohesi tanah undrain. Berdasarkan perhitungan daya dukung selimut, total yang didapat adalah 23,550 D ton. Kemudian P untuk mencari P sama dengan KP tambah QS kurang WP. Jadi kita dapat nilai P itu adalah 4,421,14.
Kemudian nilai KIP itu 181,87 D2 ditambah QS 265,055 D dikurang WP 3768D. Dari persamaan yang didapat, maka dimensi untuk pondasi tiang yang dipakai adalah 1 meter. Kemudian yang ketiga, perhitungan daya dukung ultimate tiang, yaitu QU. Kapasitas ultimate neto tiang tunggal QU adalah jumlah dari tanah ujung bawah ultimate yaitu QB dan tanah gesek ultimate yaitu QS antara dinding tiang dengan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Maka daya dukung ultimate tiang QU yang didapat adalah 409,247 ton. Kemudian yang keempat, perhitungan daya dukung izin. Faktor aman yang disarankan oleh Rees dan O'Neill 1989 untuk struktur bangunan permanen dengan kontrol sedang diambil faktor keamanan yaitu 2,5. Kemudian untuk menghitung rumusnya yaitu Q total izin sama dengan FK per QU, di mana QU itu adalah daya dukung total dengan satuan T, kemudian QP sama dengan kapasitas daya dukung ujung dengan satuan T, kemudian QS kapasitas daya dukung selimut tiang dengan satuan T, kemudian FK itu adalah faktor aman. Sehingga daya dukung izin yang diperoleh berdasarkan perhitungan yaitu seperti pada tabel berikut, tabel di samping. Kemudian selanjutnya yang kelima, perhitungan penentuan jumlah tiang. Pada titik J11, perhitungan daya dukung didasarkan pada boring hole atau BH1 dan beban vertikal yang disalurkan oleh kolom ke pondasi sebesar 421,14 ton. Rumusnya yaitu N sama dengan P per Q izin, di mana N itu jumlah tiang pondasi, P itu beban per kolom, Q izin itu daya dukung izin pondasi tiang. Maka jumlah tiang pada titik J11 adalah 3 buah. Kemudian yang keenam, perhitungan efisiensi kelompok tiang. Pada perhitungan efisiensi kelompok tiang ini menggunakan metode Paulos and Davis. Perhitungan daya dukung tiang pada titik J11 didasarkan pada data boring hole BH1, di mana rumusnya itu 1 per pangkat 2 sama dengan 1 tambah NQU pangkat 2 kali sin G per QU pangkat 2 dalam kali grup. Di mana E sama dengan efisiensi kelompok tiang, N itu jumlah tiang fondasi. Jadi efisiensi yang diperoleh pada titik J11 adalah 95%. Baik, selanjutnya yang ketujuh, perhitungan penurunan pondasi atau settlement. Bagian A, penurunan pondasi tiang tunggal menggunakan metode semi empiris. Rumusnya seperti di bawah beserta dengan keterangannya. Kemudian jadi penurunan pondasi tiang tunggal yang diperoleh adalah boring hole 1 yaitu 0,11 m, kemudian BH2 0,09 m, kemudian BH3 0,13 m. Kemudian bagian B, penurunan kelompok tiang menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Meyerhof 1976 seperti di bawah rumusnya, kemudian keterangannya.
Berdasarkan hasil perhitungan penurunan pondasi tiang kelompok yang diperoleh adalah 0,0037 M sampai 0,01 M. Kemudian selanjutnya perhitungan daya yang ke-8, perhitungan daya dukung tiang terhadap beban lateral. Berdasarkan beban lateral yang harus didukung pondasi tiang bergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00635 M. Daya dukung lateral tiang tunggal yang diperoleh berdasarkan perhitungan adalah bearing hole BH1 yaitu 4,53 ton, kemudian BH2 5,41 ton, kemudian BH3 11,69 ton. Kemudian yang ke-9, penulangan pondasi. Perhitungan tulangan pondasi pada tugas akhir ini mengacu pada SNI 03 03 2847 2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Kemudian bagian A, tulangan longitudinal. Bangunan gedung tulangan longitudinal yang digunakan pada pondasi ini berjumlah 40 dengan diameter 16 mm. Kemudian tulangan bagian B itu tulangan geser. Tulangan geser yang digunakan berdiameter 13 mm dengan jarak 30 mm. Kemudian yang ke-10, penurunan dimensi dan penulangan pile cap. Pile cap adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok pondasi tiang. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pile cap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 M sampai 7,3 M, dan tebal pile cap juga bervariasi, yaitu 0,9 M, 1 M, 1 M, 1,2 M sampai 1,4 M, serta tulangan pile cap yang digunakan bervariasi antara D25 sampai 30 sampai D25 sampai 90. Kemudian yang ke-11 yaitu perhitungan biaya pondasi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh biaya untuk pondasi sebesar 2.162.500. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh desain dimensi pondasi tiang bor dengan diameter 1 M dan panjang tiang 20 M. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung pondasi tiang bor sebesar 147.894 ton sampai 247.519 ton. Ketiga, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penurunan pondasi tiang bor tunggal sebesar 0,09 M sampai 0,13 M. Sedangkan untuk penurunan kelompok tiang diperoleh penurunan terbesar sebesar 0,003 M sampai 0,01 M. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung lateral tiang bor sebesar 4,53 ton sampai 11,69 ton. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00635 M. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pile cap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 M
sampai 7,3 meter, dan tebal pile cup juga bervariasi antara 1 meter sampai 1,4 meter. Sekian video yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.